Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fatimah, teman saya Hafida Ardafia dan juga Mujahid Sirot. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai instrumen pengumpulan data. Pengertian instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Karena alat atau instrumen ini mencerminkan juga cara pelaksanaannya, oleh karena itu sering juga disebut dengan teknik penelitian. Dalam memecahkan sebuah masalah, termasuk dalam penelitian tindakan kelas, juga memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data. Dan apabila dalam melakukan penelitian itu tidak menggunakan instrumen, maka tidak akan menghasilkan sesuatu seperti yang telah diharapkan. Oleh karena itu, maka dalam menggunakan instrumen itu harus sesuai dengan jenis permasalahan yang akan diteliti. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi ini menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini disebabkan karena observasi sebagai proses pengamatan langsung yang cocok untuk memantau kegiatan pembelajaran baik perilaku guru maupun perilaku siswa. Adapun beberapa prinsip penggunaan observasi sebagai pemantau dalam penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama direncanakan bersama, yang kedua difokuskan pada hal yang spesifik, yang ketiga membuat kriteria yang jelas, dan yang keempat keterampilan observasi, dan yang kelima feedback. Adapun beberapa instrumen yang biasa digunakan dalam observasi yaitu sebagai berikut. 1. Checklist atau daftar cek. Checklist ini merupakan pedoman observasi yang berisi daftar dari semua aspek yang akan diobservasikan, sehingga observer tinggal memberi tanda atau tidak adanya tanda dengan checklist tentang aspek yang akan diobservasikan. Checklist ini merupakan alat observasi yang praktis digunakan karena semua aspek yang akan diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun terdapat dua bentuk checklist, yaitu checklist individual yang digunakan untuk mencatat ada tidaknya aspek yang diteliti pada seseorang, dan juga ada checklist kelompok yang digunakan untuk mencatat kegiatan individu dalam suatu kelompok. Yaitu instrumen pada observasi yang kedua, anecdotal record atau catatan anekdot. Merupakan alat observasi yang digunakan untuk mencatat kejadian yang sifatnya luar biasa atau tidak biasanya terjadi. Jadi pada saat melakukan observasi ini, observer itu perlu mencatat peristiwa itu saat kejadiannya berlangsung. Jangan sampai ditunda karena biasanya ketika catatan itu ditunda, maka akan terjadi interpretasi yang berbeda. Seperti halnya contoh catatan anekdot, ada seorang anak yang bernama Oma itu tidak pernah mau menjawab setiap pertanyaan. Akan tetapi tiba-tiba saat ada pertanyaan, dia mau mengeluarkan sedikit jawabannya, meskipun dalam jawabannya itu dia terpatah-patah. Dalam menjawabnya, itulah yang menunjukkan bahwa muncul sebuah sikap percaya diri setelah adanya pemberian motivasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian instrumen observasi yang ketiga yaitu rating scale atau skala penilaian. Merupakan penilaian yang hampir sama dengan daftar cek, akan tetapi dalam aspek observasinya itu dijabarkan ke dalam bentuk skala atau kriteria tertentu. Jadi data yang diperoleh ini akan lebih halus karena skala penilaian ini bukan hanya mencatat ada atau tidaknya gejala, akan tetapi juga
menjawab atau menilai bagaimanakah gejala itu muncul. Oleh karena itu, seorang observer harus memahami bagaimana aspek-aspek yang akan diobservasi secara mendalam, sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Dan dalam skala penilaian ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu skala penilaian kategori. Hal ini dijabarkan dalam bentuk kualitatif seperti kata-kata selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Jadi pada skala penilaian kategori ini, observer itu tinggal memberikan penilaian pada kriteria tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Sedangkan pada skala penilaian menurut ukuran angka, ini hampir sama dengan bentuk kategori, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alternatif penilaian ditentukan dengan nomor. Jadi misalnya, kategori selalu itu diberi nomor 2, kemudian dalam kategori kadang-kadang diberi nomor 1, dan tidak pernah diberi nomor 0. Sehingga observer ini tinggal membubuhkan pada angka tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Kemudian dalam skala penilaian berbentuk grafis, ini alternatif gejala itu dibuat dalam bentuk grafis, baik secara vertikal maupun horizontal. Instrumen pengumpulan data yang kedua yaitu catatan harian. Catatan harian ini merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Jadi catatan harian ini berguna untuk melihat perkembangan tindakan serta perkembangan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas yaitu catatan harian guru dan catatan harian siswa. Catatan harian guru yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat berbagai temuan guru selama proses tindakan yang dilakukan, seperti halnya catatan jenis tindakan yang diberi guru pada siklus atau putaran tertentu, catatan berbagai respon siswa terhadap perlakuan yang diberikan oleh guru, bagaimana ketika terjadi kekeliruan guru dalam melaksanakan tindakan, dan lain sebagainya. Sedangkan catatan harian siswa yaitu berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru. Catatan ini disusun oleh siswa sangatlah penting sebagai umpan balik untuk guru dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tindakan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat catatan harian. Yang pertama yaitu catatan harian harus ditulis dengan segera setelah suatu proses tindakan itu berlangsung, agar dapat menjaga objektivitas fakta yang ditemukan. Jadi dalam menulis catatan harian harus ditulis dengan segera, jangan ditunda-tunda, agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan dan juga untuk menjaga objektivitas fakta yang telah ditemukan. Yang kedua, hal-hal yang ditulis adalah hal-hal yang bersentuhan secara langsung dengan fokus masalah. Jadi, hal-hal yang ditulis itu saling berhubungan secara langsung dalam fokus masalah. Yang ketiga, catatan harian itu ditulis dengan kata-kata yang singkat dan padat sesuai dengan fokus dan sasaran penelitian. Baiklah, materi selanjutnya, materi yang ketiga adalah tes, di mana tes ini merupakan sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis. Nah, tes instrumen pengumpulan data ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini juga digunakan sebagai alat ukur dalam proses evaluasi. Kemudian dalam pelaksanaan tes ini dibedakan menjadi tiga jenis tes. Yang pertama ada tes lisan, kemudian ada tes tertulis, dan yang ketiga ada tes perbuatan, di mana tes lisan ini merupakan bentuk tes yang menggunakan bahasa secara lisan. Nah, tes ini cocok untuk menilai kemampuan nalar siswa. Melalui bahasa verbal, guru ini dapat mengetahui sedalam mana pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, sejauh mana siswa memahami pelajaran tersebut.
Kemudian yang kedua ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini tes yang dilakukan dengan cara siswa menjawab sejumlah item soal dengan cara tertulis. Nah, dalam tes tertulis ini sendiri ada dua jenis tes tertulis, di mana yang pertama ada tes esai, di mana tes esai ini bentuk tes dengan cara siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara terbuka, yaitu menjelaskan atau menguraikan kalimat yang disusunnya sendiri. Nah, tes esai ini dapat menilai proses mental siswa, terutama dalam kemampuan menyusun jawaban sistematis, kesanggupan menggunakan bahasa, dan juga lain sebagainya. Nah, biasanya dalam tes esai ini seperti kita menulis, disuruh menyusun. Nah, dari susunan tulisan, tata cara bahasa, nah guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada tes objektif, di mana bentuk tes ini mengharapkan siswa memilih jawaban yang sudah ditentukan, seperti mencocokkan sesuatu ketika dalam materi pembelajaran, seperti mencocokkan atau melengkapi tulisan, atau mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian yang terakhir ada tes perbuatan. Nah, tes perbuatan ini tes dalam bentuk peragaan, di mana tes ini cocok manakala guru ingin mengetahui kemampuan dan keterampilan seseorang mengenai sesuatu. Misalnya, keterampilan memperagakan gerak-gerakan atau keterampilan mengoperasikan suatu alat. Kemudian yang keempat ada wawancara. Nah, apa sih wawancara itu? Nah, dalam pengertiannya sendiri, wawancara atau interview ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka maupun melalui media tertentu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan pewawancara. Yang pertama, bersikaplah sebagai pewawancara yang simpatik, memperhatikan dan menjadi pendengar yang baik, tidak berperan terlalu aktif untuk menunjukkan bahwa Anda mengharapkan pendapat yang baik. Jadi ketika kita mewawancari seseorang itu, kita harus mendengarkan seksama, menjadi pendengar yang baik. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi. Kemudian yang kedua, bersikaplah netral dengan memperhatikan sikap terheran-heran atau tidak menyetujui terhadap sesuatu pertanyaan. Jadi ketika kita mewawancarai, mendengarkan apa yang dikatakan oleh narasumber, maka kita harus bersikap netral, ya biasa aja gitu, jangan menunjukkan kita tuh kayak heran banget atau tidak setuju atas jawaban tersebut atau pernyataan tersebut. Kemudian yang ketiga, bersikap tenang dan tidak buru-buru mengambil sikap. Kemudian yang keempat, yakin orang yang diwawancarai bahwa pendapatnya ini penting dan wawancara bukanlah suatu tes atau ujian. Kemudian yang kelima, perhatikan bahasa wawancara. Ingat garis besar tujuan wawancara dan ulangi pertanyaan jika jawaban terlalu umum. Kemudian ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu berdasarkan pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada wawancara insidental, di mana wawancara ini tidak formal, dalam artian jenis wawancara ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu bila perlu. Jadi kapanpun bisa melakukan wawancara ini. Kemudian yang kedua ada wawancara terencana, di mana wawancara terencana ini wawancara formal atau bisa dikatakan terstruktur. Nah, wawancara formal ini atau terencana ini biasanya dilaksanakan dengan baik melalui waktu, pelaksanaan, dan topik yang akan dibicarakan. Jadi benar-benar tersusun mulai dari pertanyaannya, kapan pelaksanaannya. Nah, itu sangat terencana, tersusun dengan rapi. Kemudian ada berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawaban. Itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, closed question atau bentuk pertanyaan yang tertutup, di mana siswa hanya cukup menjawab iya atau tidak.
seperti kita bertanya, kemudian siswanya ini kalau ya benar sesuai maka jawabannya iya, kalau tidak sesuai jawabannya tidak. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terbuka, di mana wawancara yang memberikan kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Jadi sama halnya seperti kita ketika bertanya pada narasumber, wawancara selayaknya kita bertanya dan narasumber ini memberikan informasi, memberikan jawaban, memberikan kesempatan kepada orang yang ditanyai untuk menjawab pertanyaan kita. Yang kelima yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket ini memiliki pengertian yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Kemudian tujuan penyebaran angket yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden tidak memberikan jawaban yang sesuai. Kemudian angket ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama jenis terbuka dan jenis tertutup. Jenis terbuka atau angket yang tidak berstruktur, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian dengan kehendak dan keadaannya. Kemudian jenis angket yang tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama memungkinkan Anda untuk mengumpulkan informasi awal dengan sangat mudah. Kemudian yang kedua yaitu membantu dalam mengumpulkan sejumlah data yang logis dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang bisa ditinjak lanjuti untuk keperluan apapun. Kemudian angket ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya yang pertama merancang kuesioner itu butuh keterampilan yang tak mudah. Kemudian yang kedua, validitas jawaban kuesioner dapat dipertanyakan yang berasal dari responden luar lembaga. Yang ketiga yaitu responden mudah terjebak dalam kepercayaan seolah-olah jawaban dari kuesioner itu sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan. Fungsi dari dokumentasi ini sendiri yaitu yang pertama mengilustrasikan peristiwa-peristiwa yang penting, informasi yang spesifik, dan feedback, menyediakan konteks dan informasi. Kemudian dokumentasi ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu kelebihan dokumentasi dalam PDK yang pertama yaitu menyediakan konteks, latar belakang, dan pemahaman. Kemudian cara mudah memperoleh persepsi dari orang lain. Yang ketiga bisa mendukung bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu dalam banyak kasus pemberian informasi tanpa menguras energi. Kemudian kekurangan dari dokumentasi ini sendiri yaitu beberapa dokumen tentu sulit diperoleh. Kemudian memperoleh dokumen bisa jadi penyita waktu. Bukti dokumenter sering menampilkan data dalam jumlah yang besar. Kemudian juga sulit untuk memperoleh bukti dari partisipan. Kemudian yang keenam yaitu dokumen audiovisual. Audiovisual adalah mengumpulkan atau penangkapan data atau informasi yang dilakukan secara visual seperti foto, film, video, dan lain-lain. Audiovisual merupakan alat yang paling efektif yang dapat memberikan kontribusi besar bagi penelitian yang peneliti lakukan di lapangan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama video tape recorder dan kamera digital. Video tape recorder ini sering digunakan guru sebagai perangkat untuk mengumpulkan informasi tentang pengajaran mereka. Video tape recorder memungkinkan guru mengobservasi berbagai aspek pembelajaran mereka dengan cepat dan menyajikan informasi akurat untuk diagnosis. Kemudian kamera digital juga menjadi perangkat utama untuk merekam peristiwa-peristiwa penting di ruang kelas atau menggambarkan episode pengajaran tertentu. Kamera digital juga dapat digunakan untuk mendukung metode-metode pengumpulan data yang lainnya. Kemudian fungsi video tape recorder dan kamera digital. Yang pertama yaitu memperoleh materi visual tentang situasi pengajaran secara keseluruhan. Kemudian berfungsi sebagai perangkat diagnosis. Kemudian juga sebagai metode untuk menguji episode pengajaran tertentu secara detail.
Kemudian audio tape. Merekam melalui audio tape merupakan salah satu metode guru yang paling populer. Transkrip yang semacam ini penting karena guru sangat membutuhkan rekaman yang sangat spesifik dan akurat untuk meneliti aspek tertentu dalam pengajarannya. Fungsi audio tape diantaranya yaitu yang pertama, sebagai perangkat diagnostik umum untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengajaran. Kemudian hasil transkripnya bisa memberikan bukti detail tentang aspek-aspek tertentu dalam pengajaran. Kemudian juga bisa sebagai sumber bukti tambahan untuk penilaian kelas. Baik, adapun kelebihannya dari audio tape sendiri yaitu yang pertama, sangat mampu untuk memonitor seluruh percakapan dalam berbagai rekaman. Kemudian juga dapat mendukung asemen kelas. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, transkripnya terlalu sulit karena biaya dan waktu. Yang kedua yaitu terlalu banyak materi, berpotensi menampilkan informasi yang kurang relevan. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.